Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati, NIM 2018-150091. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Quran. Tema dari KP yang saya ambil yaitu Analisis dan Perancangan Website KGB Wonosobo. Latar belakang pembuatan website. Salah satu kendala terbesar untuk KGB Wonosobo yaitu pertemuan yang tidak selalu bisa diadakan dan dihadiri oleh semua guru. Karena selain menjadi guru, tentu mereka mempunyai kesibukan lainnya. Hal ini yang menjadi latar belakang dalam pembuatan website KGB Wonosobo. Selain agar mempermudah guru untuk belajar dan berdiskusi tanpa harus bertatap muka secara langsung, juga bisa memberikan banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang dibutuhkan oleh seorang pengajar. Tujuan KP. Pembuatan proposal KP ini memiliki beberapa tujuan yaitu: pertama, syarat kelulusan mata kuliah kerja praktek. Yang kedua, untuk mempermudah KGB Wonosobo dalam melakukan diskusi maupun pembelajaran, karena dapat diakses langsung dari website KGB Wonosobo. Ketiga, sebagai tahap akhir dari pelaksanaan kerja praktek. Manfaat. Secara teoritis, dapat memberikan masukan dan informasi tentang tahapan analisis ataupun desain serta eksekusi dalam pembuatan website sesuai dengan tema KP yang diterima. Secara praktis, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru bagi anggota KP seputar dunia pendidikan serta pembuatan website yang mungkin bisa membantu pihak KGB Wonosobo. Yang kedua, menjadi pembelajaran bagi anggota KP untuk bisa bekerja dalam sebuah tim dan dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dapat menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat ataupun sudut pandang dari semua anggota tim, serta cara terbaik untuk menyikapinya. Yang keempat, memberikan kemudahan untuk para guru terutama yang berada di daerah Wonosobo agar bisa mengembangkan diri melalui komunitas guru belajar. Batasan KP. Website ini akan digunakan untuk para guru terutama guru di daerah Wonosobo. Website ini dirancang sebagai wadah untuk para guru agar bisa belajar dan melakukan diskusi guna meningkatkan mutu pendidikan. Proses pembuatan website ini menggunakan activity diagram, use case, class diagram, sequence diagram, dan ERD. Setiap aktivitas yang dilakukan member akan disimpan dalam database. Dan jika member telah menyelesaikan semua kelas dalam website, maka akan memperoleh penghargaan berupa sertifikat. Member hanya perlu mendaftar dan mengikuti kelas yang telah disediakan dalam website dan aktif dalam semua kegiatan dalam website. Profil KGB Wonosobo. KGB Wonosobo diinisiasi oleh Kampung Guru Cikal dan tersebar di 145 daerah di seluruh Indonesia. Komunitas guru belajar atau KGB percaya bahwa belajar bisa dari siapa saja. Rekan guru bisa sebagai sumber inspirasi berdasarkan hasil pengalaman dan praktik mereka di lapangan. Walaupun terbilang cukup baru, pembentukan KGB daerah Wonosobo sangat menarik banyak minat para guru untuk bergabung mengikuti KGB Wonosobo. Karena KGB Wonosobo merupakan komunitas pendidikan untuk berdiskusi dan bertukar praktik baik pengajaran dan pendidikan. Konsep website e-learning. Karena setiap pertemuan dan pembelajaran pasti ada dari anggota KGB yang tidak bisa mengikuti, maka penyajian website e-learning bisa menjadi solusi dan lebih interaktif. Karena materi pembelajaran dan informasi-informasi tentang sekolah maupun perkuliahan bisa real time. Dengan adanya platform ini, tidak menutup kemungkinan pembelajaran daring akan lebih mudah dilakukan. Tahapan yang harus diketahui dan dilakukan untuk membangun sebuah website. Pertama, perencanaan. Kedua, pembuatan model website atau desain. Ketiga, pemrograman atau scripting. Keempat, uji coba atau testing. Kelima, pemeliharaan atau maintenance. UML. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. UML yang dipakai untuk pembuatan website KGB Wonosobo yang pertama terdiri dari use case, class diagram, activity diagram, sequence diagram, dan ERD. Yang pertama use case. Use case diagram adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Berikut ini adalah use case member. Teman-teman dapat lihat di sini itu ada daftar, melihat jenjang pendidikan, melihat kelas, baca artikel, pencarian, melihat event, logout.
Dan di sebelahnya juga ada akses materi, pengerjaan tugas, melihat nilai, dan lainnya. Berikutnya, ini adalah contoh use case dari admin. Use case dari admin itu lebih banyak daripada member karena admin itu sebagai pengelola atau penanggung jawab dari website. Teman-teman dapat melihat langsung use case-nya. Yang kedua, kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Dapat melihat kelas member dan juga kelas admin dan beberapa menu yang ada di dalam website, seperti sertifikat, daftar, testimoni, dan lainnya. Dan antara admin dan member itu mereka saling berhubungan. Begitu juga dengan menu-menu yang bisa diakses admin maupun yang bisa diakses oleh member. Kemudian activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Ini merupakan salah satu contoh activity diagram admin, yaitu mengelola kelas. Jadi di sini dapat dilihat admin, sistem, dan database. Mulai dari admin itu masuk, kemudian memilih menu kelas, dan di dalam menu kelas sendiri terdapat 3 menu, yaitu buat kelas, update kelas, dan hapus kelas. Kemudian jika admin memilih buat kelas, maka akan masuk ke halaman buat kelas. Kemudian buat kelas, dan setelah itu submit. Begitu juga jika admin ingin mengupdate kelas, akan diarahkan ke halaman update kelas, kemudian update kelas yang diinginkan, dan submit. Dan seperti itu juga jika admin ingin menghapus kelas, maka akan langsung diberikan pilihan untuk menghapus kelas yang mana saja. Kemudian ini adalah salah satu contoh activity diagram member. Teman-teman dapat melihat sendiri. Jadi prosesnya tidak jauh berbeda dengan activity diagram admin. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram merupakan cara atau skenario untuk memvisualisasikan dan melakukan validasi berbagai skenario teknis secara runtime. Di sini salah satu contoh sequence diagram admin. Jadi, teman-teman bisa melihat yaitu admin kelola member. Jadi salah satu tugas admin yaitu mengelola member. Jadi teman-teman bisa melihat ketika admin ingin mengelola member, admin harus mengakses kelola member, kemudian akan memilih update member, hapus member, dan akan diarahkan ke halaman untuk update member ataupun hapus member. Kemudian itu akan mengalami proses. Sedangkan ini salah satu contoh sequence diagram member. Jadi tidak jauh berbeda juga dengan aktivitas dari admin sequence diagram member. Jadi mulai dari login, memasukkan username dan password, kemudian masuk halaman utama dan proses. Jadi jika ingin login, member harus memasukkan username dan password. Jika password atau username salah, maka akan diberitahukan oleh sistem dan harus mengulangi memasukkan username dan password. Dan jika data sudah cocok, username dan password sudah cocok dengan data user, maka akan masuk ke halaman utama. Kemudian ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antara objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Selain digunakan dalam perancangan database, ERD sendiri sering digunakan untuk debugging database jika terjadi masalah pada database. Ini adalah database dari KGB Wonosobo, teman-teman dapat melihat sendiri. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan. Pertama, telah dilakukan analisis dan perancangan website KGB Wonosobo. Yang kedua, hasil analisis dan perancangan dapat menjadi acuan dalam tahapan coding dan implementasi sistem. Yang berikutnya saran. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis dapat memberikan saran, yaitu pertama, karena website ini menjadi website pertama, diharapkan pihak KGB Wonosobo dapat menggunakan serta mengevaluasi proses penggunaan agar sistem tetap berjalan sesuai harapan. Yang berikutnya, setelah selesai pembuatan website ini, semoga pihak KGB Wonosobo dapat mempergunakannya dengan baik dan dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan KGB Wonosobo. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.